Sudah memakai Budi Ari buat pengalihan isu kan? Sudah ngeles mau menyalahkan DPR RI. Ternyata pemerintah bisa kok menurunkan PPN. Kalau mau. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kemarin hari Kamis, sudah ada demo di seberang Istana Negara menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Demo ini menarik jika dilihat dari para pesertanya ya, antara lain itu para Gen Z dan K-popers. Mereka membawa aspirasi yang sangat masuk akal ya. PPN naik, harga barang bakal naik, pengeluaran naik, gaji jadi nggak cukup lagi. Biaya langganan Netflix naik, biaya internet naik, biaya pesan makanan pakai ojol naik, beli pulsa kayaknya naik juga kan ya. Terus tiket konser juga naik. Itu kan sebagian besar juga sama lah dengan kita-kita ini ya. Mungkin selain tiket konser mungkin ya. Kalau saya di rumah itu yang pasti naik adalah biaya pemeliharaan lingkungan dan keamanan. Apa-apa pasti naik lah ya. Mereka yang berdemo ini merupakan kelanjutan dari seruan-seruan di media sosial, di mana tagar soal penolakan kenaikan PPN 12% ini sudah mencapai ratusan ribu postingan. Lalu ada pula petisi yang meminta pembatalan kenaikan PPN 12%. Yang tanda tangan petisi sudah mencapai lebih dari 160 ribu orang ya. Petisi ini pula yang dibawa oleh para pendemo itu. Petisi dan surat tuntutan mereka katanya sudah disampaikan dan diterima oleh pihak Sekretariat Negara atau Setnek. Para pemilih pasangan Prabowo Gibran, jangan malu-malu ya kalau mau ikutan protes ataupun bahkan ikutan berdemo. Kita sudah move on kok dari Pilpres ya. Demo kemarin itu kayaknya baru pemanasan. Masih sedikit yang ikutan. Para aktivis mahasiswa di BEM SI itu kan baru mengeluarkan pernyataan menolak PPN 12%. Mereka menunggu reaksi Presiden Prabowo dulu. Begitu pula dengan para aktivis di koalisi buruh ya, masih menunggu. Namun sepertinya dari pihak pemerintah itu sudah mempersiapkan aparat pengamanan yang cukup besar terhadap aksi demo Kamis kemarin itu ya. Saya kira ini memperlihatkan bahwa dari pihak pemerintah pun sudah ada perkiraan bahwa penolakan rakyat terhadap kenaikan PPN 12% itu akan memacu aksi demo besar. Nah, pada hari yang sama muncul berita yang cukup menghebohkan. Jadi breaking news di hampir semua media ya, yakni Budi Ari, mantan Menkominfo yang sekarang jadi Menteri Koperasi itu diperiksa Bareskrim Polri. Breaking news ini ya. Karena pemeriksaan ini dilakukan secara tiba-tiba, nggak ada berita di media tentang pemanggilan ya, tahu-tahu sudah ada di sana. Publik pun jadi heboh ya, berspekulasi apakah ini terkait judi online atau kasus lain. Keinginan publik memang besar ya agar Budi Ari juga turut diperiksa terkait keterlibatan pegawai kementeriannya dulu dalam judi online. Apalagi yang disuarakan oleh para netizen ya. Bahkan saya sendiri pernah bikin videonya itu beberapa minggu lalu. Namun ketika ada breaking news soal Budi Ari ini, saya justru merasa curiga ya, apalagi bertepatan dengan demo penolakan kenaikan PPN 12%. Rencana demo itu kan memang sudah digaungkan di medsos sejak beberapa hari sebelumnya. Sudah ketahuan kapan mau demo. Sedangkan Budi Ari ini secara tiba-tiba saja muncul di Bareskrim. Seakan mau menciptakan berita yang besar dan menghebohkan jagat raya. Kecurigaan saya ini berlanjut ketika melihat berita-berita lainnya. Seperti pernyataan Budi Ari usai diperiksa. Dia bilang diperiksa sebagai saksi. Oleh sebab itu dia minta berhenti memfitnah dan memframing karena akan kebakar sendiri katanya. Gak jelas pada siapa seruan Budi Ari itu dialamatkan, bisa jadi kepada para netizen yang sempat menyindir organisasi relawan Projo yang dipimpin oleh Budi Ari ya, sampai diplesetkan singkatannya menjadi judi online. Nah, pernyataan Budi Ari itu aneh juga ya di kuping saya. Untuk orang yang baru saja diperiksa oleh aparat. Seakan yakin benar bahwa dirinya memang gak bakal terjerat kasus gitu ya. Seakan yang terjadi di sana memang hanya sebuah drama. Apalagi kemudian muncul pula
pernyataan dari petinggi Partai Gerindra, Habibur Rahman, yang juga merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI. Menurut Habibur Rahman, Budi Ari orangnya kooperatif, orang baik, dan profesional. Sehingga dia berharap tidak ada sedikit pun Budi Ari ini terlibat kasus judi online. Jadi, walaupun Budi Ari diperiksa, tapi sudah dibuatkan juga semacam pagar untuk melindunginya ya. Mencurigakan kan ini? Sehingga saya sampai pada satu kesimpulan, bahwa pemanggilan Budi Ari ke Barreskrim Polri itu sekedar pengalihan isu saja dari demo dan seruan penolakan kenaikan PPN 12% di media sosial. Akhirnya kan memang terbagi ya, soal Budi Ari jadi trending di medsos, perhatian publik pun terbagi-bagi. Ya namanya juga usaha. Jika memang pemanggilan Budi Ari itu benar merupakan upaya pengalihan isu, maka sepertinya dibuat secara dadakan dan tergesa-gesa ya. Seakan yang bikin ini lagi panik luar biasa ya. Masalahnya, sudah banyak pihak yang menyatakan kritik atau penolakan terhadap kenaikan PPN jadi 12% ini. Nggak hanya dari para aktivis seperti di Koalisi Buruh atau BEM SI ya, namun juga dari para tokoh publik dan ormas. Misalnya, kritik datang dari Muhammadiyah yang menyatakan bahwa kenaikan PPN ini akan menambah tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di lapis bawah dan menengah. Kritik juga datang dari para ahli ekonomi dan para pengusaha yang rata-rata menyebut kenaikan harga dan pengurangan daya beli sebagai dampak negatif kenaikan PPN. Bahkan, menterinya Presiden Prabowo sendiri mengkritik PPN 12% ini ya, yakni Menteri Perumahan, Marwarar Sirait. Kata Menteri ARA, seharusnya di tengah keterbatasan daya beli masyarakat, bukan pajak yang dinaikkan, tapi harusnya insentif yang ditingkatkan. Jangan-jangan Marwarar ini masih berasa kayak di PDIP ya, kok berani mengkritik kebijakan presiden. Yang beneran petinggi PDIP itu adalah Pak Ganjar Pranowo dong ya, yang juga menyampaikan kritik terhadap PPN 12% ini. Menurut Pak Ganjar, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kritik dari Pak Ganjar ini bisa jadi akan mengingatkan publik lagi pada program-program pajak para capres dulu ya. Di media sosial juga sudah ada yang kembali mengedarkan perbandingan program pajak para capres dulu, di mana memang target rasio pajak Prabowo Gibran yang 23% itu yang paling tinggi. Kemudian para netizen juga mengingatkan Pak Prabowo pada janji-janjinya dulu untuk tidak menaikkan pajak. Janji yang sama juga disampaikan oleh adik Pak Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Ini beneran ada di media ya, sudah jadi rekam jejak Prabowo dan Hashim. Rekam jejak ini termasuk katanya pemerintahan Prabowo siap mengejar 300 pengusaha yang nggak bayar pajak hingga 300 triliun rupiah. Ini yang ngomong adiknya Pak Prabowo juga loh ya. Ini kemudian ditambah dengan terkuaknya fakta bahwa salah satu alasan kenaikan PPN jadi 12% itu adalah untuk membiayai program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo. Ini yang ngomong Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Ini berbeda ya dengan ketika masa kampanye Pilpres dulu. Waktu itu salah satu Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, menyebutkan bahwa biaya program makan siang gratis berasal dari 2 mesin. Yang pertama, kasus-kasus hukum yang sudah inkrah, tapi uangnya belum masuk ke negara mencapai 90 triliun rupiah. Kedua, ada satu peraturan yang tidak pernah disebutkan terkait apa, di mana peraturan itu jika direvisi akan menghasilkan uang dengan jumlah 116,4 triliun rupiah. Sementara Pak Prabowo sendiri dalam sebuah acara ekonomi pernah menyebutkan bahwa biaya program itu bisa masuk ke anggaran bantuan sosial dan anggaran pendidikan. Ini omongan sebelum jadi presiden ya. Ada ini di rekam jejaknya Pak Prabowo. Tapi sekarang ternyata rakyat kayak kita-kita yang jadi mesin uang buat membiayai program makan gratis itu.
Dan sekarang pun biayanya kan jadi Rp10.000 per anak. Sementara orang tuanya menghadapi potensi kenaikan biaya hidup yang lebih dari Rp10.000 itu karena kenaikan PPN 12%. Gimana ini Pak Presiden? Katanya mengutamakan kepentingan rakyat. Bahkan menteri-menteri Pak Prabowo pun mulai ngeles. Ketika diwawancara oleh media, Erlangga Hartarto menyebut bahwa kenaikan PPN itu bukan keinginan pemerintah. Pemerintah hanya mematuhi Perintah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang telah disetujui di DPR. Hal serupa juga sempat disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Seakan semua kenaikan pajak ini kerjaannya DPR RI. Ini terbantahkan dengan sendirinya karena Ketua DPR Puan Maharani sendiri secara resmi mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo atas dampak buruk kenaikan PPN 12%. Mbak Puan memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa Undang-Undang HPP juga mengamanatkan pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Kata Mbak Puan, pemerintah harus mengantisipasi dampak kenaikan PPN terhadap sektor konsumsi rumah tangga secara umum, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang disebut Menteri Prabowo sebagai alasan menaikkan PPN jadi 12%, ternyata dalam undang-undang itu juga ada ketentuan yang memperbolehkan pemerintah mengusulkan penurunan PPN. Ini dari Ketua DPR yang menjelaskan. Artinya, bola panasnya ada di tangan Presiden Prabowo. Jadi gimana ini? Kalau dampaknya jelek buat para pengusaha, juga jelek buat para rakyat, lalu siapa yang diuntungkan dengan kenaikan PPN 12% ini? Sudah memakai budi ari buat pengalihan isu kan? Sudah ngeles mau menyalahkan DPR RI. Ternyata pemerintah bisa kok menurunkan PPN. Kalau mau. Seperti di negara-negara tetangga. Para pengusaha saja mengkritik kenaikan PPN ini. Dikritisi juga oleh Gen Z, K-popers, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, ahli ekonomi, ormas Muhammadiyah, tokoh-tokoh publik, bahkan oleh menterinya Presiden Prabowo sendiri. Lalu juga dikasih saran oleh Ketua DPR Mbak Puan Maharani. Artinya, jika kenaikan itu dibatalkan atau bahkan jika PPN mau diturunkan, DPR pun mau bantu kan? Apakah Pak Prabowo siap jika nanti muncul aksi demo yang lebih besar lagi, yang akan membuang banyak energi untuk mengatasinya? Ya, kecuali memang mau dipaksakan ya. Kalau memang mau pakai cara represif, bisa chaos loh. Jadi kena semua. Saya harap Pak Prabowo mau mendengarkan saran dari Mbak Puan itu ya. Bola panasnya ada di tangan Presiden Prabowo. Kita rakyat ini hanya bisa menunggu perkembangannya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah, kura-kura.